Halo, selamat datang lagi di The Deep Dive. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget sama banyak orang ya. Susahnya ngatur berat badan. Iya, ini topik yang selalu relevan ya. Betul. Dan kita nggak ngomongin diet kilat atau tips-tips biasa gitu, tapi lebih ke dalam, ke perjalanannya. Nah, sumber utama kita kali ini kutipan dari buku keren, Diet, Drugs, and Dopamine. Penulisnya Dr. David A. Kessler. Iya, mantan bosnya FDA Amerika loh. Isinya lengkap banget. Ada pengalaman pribadinya, ya kan, yang jatuh bangun. Terus ada sains di balik kenapa kita bisa kecanduan makanan tertentu, tantangan dari dalam tubuh kita sendiri, sampai obat-obatan baru yang lagi heboh itu. Betul, dan misi kita di sini bukan buat ngasih solusi instan ya pendengar, tapi lebih ke ngebongkar bareng-bareng kenapa sih jaga berat badan ideal itu susah banget. Gimana peran lingkungan dan biologi kita. Terus obat-obatan baru ini beneran jadi jawaban atau cuma alat bantu aja? Kita mau coba kasih gambaran yang lebih jernih ya, berdasarkan apa yang disampaikan di buku ini. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Kalau Anda pernah merasa kayak kejebak di lingkaran setan naik turun berat badan, tenang, Anda nggak sendirian. Pasti banyak yang ngalamin. Dr. Kessler aja, yang notabene pakar kesehatan publik, ngalamin ini seumur hidupnya. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng kerumitan di baliknya. Siap. Siap. Kita mulai dari awal perjuangan Dr. Kessler. Beliau cerita, dari kecil udah berjuang sama berat badan. Rasanya tuh gimana ya? Kayak siklus tanpa akhir. Gimana tuh siklusnya? Ya gitu, putus asa lihat timbangan naik, terus semangat pas berhasil turun. Tapi nggak lama balik lagi. Kedengaran familiar nggak ya? Sangat familiar buat banyak orang pastinya. Dan di sini Kessler langsung nunjuk satu tersangka utama, makanan ultraproses. Dia bilang, ini udah kayak rokok baru di zaman kita. Wah, rokok baru. Serem juga ya istilahnya. Iya, karena dampaknya luas. Coba deh lihat sekeliling kita. Makanan olahan super praktis ada di mana-mana, iklannya gencar banget. Lingkungan kayak gini benar-benar ngebentuk nasib berat badan kita. Bener juga sih. Kayak udah nggak bisa dihindari gitu ya. Contoh paling nyata itu di Sardinia, pulau di Italia. Dulu mereka terkenal panjang umur, makannya sederhana ala Mediterania. Oh iya, yang Blue John itu kan? Persis, kacang, susu kambing, roti gandum utuh, keju, sup sayur, gitu-gitu. Tapi setelah Perang Dunia II, industrialisasi masuk, pola makan mereka berubah total. Jadi gimana perubahannya? Gula, karbohidrat olahan, daging, buah impor jadi banyak banget. Bahkan McDonald's pun buka cabang di sana. Hasilnya, ya lingkungan berubah, kesehatan penduduknya pun ikut bergeser. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh lingkungan. Ngeri juga ya dampaknya. Dan sains di baliknya ternyata lebih dalam lagi. Makanan ultraproses ini katanya bisa membajak kimia otak kita, terutama jalur dopamin. Nah, itu dia kuncinya. Dopamin ini kan hormon reward atau kesenangan. Makanan ini bikin dopamin melonjak tinggi, kita jadi senang sesaat. Tapi cuma sesaat kan? Iya, ada teori namanya opponent process. Jadi setelah senangnya hilang, muncul fase nggak enak kayak down gitu. Jadinya kita pengen makan lagi buat ngilangin rasa nggak enak itu. Lingkaran setan kan? Wah, iya bener. Jadi kayak kecanduan gitu ya? Mirip banget mekanismenya. Dan bukan cuma teori loh, ada studi keren dari NIH, itu lembaga riset kesehatan top di Amerika. Yang dipimpin Kevin Hall itu ya? Saya pernah dengar. Iya, betul. Mereka kasih 2 jenis diet ke peserta. Satu ultraproses, satu lagi minim proses. Kalorinya diatur sama persis. Tapi hasilnya, pas makan yang ultraproses, peserta rata-rata makan 500 kalori lebih banyak per hari. 500. Wow. Padahal kalorinya sama kan di makanannya? Sama. Dan pas ditanya, mereka nggak merasa lebih lapar. Ini bukti kuat, ada sesuatu di makanan olahan itu yang bikin kita makan lebih banyak, lepas dari rasa lapar fisik. Entah teksturnya, kombinasinya, atau apa. Gila, 500 kalori itu banyak loh. Tiap hari lagi. Ini ngingetin saya sama cerita lain yang disebut di buku. Studi veteran Perang Vietnam yang kecanduan heroin. Oh iya, itu contoh yang menarik. Pas mereka pulang ke Amerika, di mana heroin susah dicari, tingkat kekambuhan mereka ternyata rendah banget. Cuma sekitar 5% di tahun pertama. Jauh lebih rendah dari biasanya. Betul, itu nunjukin kalau lingkungan berubah drastis, kecanduan bisa lebih gampang diatasi. Nah, kalau kita tarik ke adiksi makanan, gimana? Lingkungan kita sekarang malah bikin kambuh terus-terusan ya? Penuh godaan di mana-mana.
Tepat sekali. Makanya, nurunin berat badan itu satu hal, tapi mempertahankannya itu tantangan yang jauh lebih besar. Ada dua musuh utama nih. Apa aja tuh? Pertama, adaptasi metabolik. Pas kita kehilangan katakanlah 10% berat badan, metabolisme kita melambat. Tubuh kita jadi lebih irit, bakar kalori 300-400 lebih sedikit per hari dibanding orang lain dengan berat badan sama yang nggak pernah diet. Jadi makin susah turun lagi ya kalau udah pernah turun? Bisa dibilang gitu. Dan yang kedua, ya relapse adiksi makanan tadi. Otak kita kayaknya nginget berat badan tertinggi kita dan berusaha keras buat balik ke sana. Tubuh kita secara aktif melawan penurunan berat badan. Ini bagian dari perjalanan yang bikin frustrasi banget. Aduh, iya. Nah, balik lagi ke cerita pribadi Dr. Kessler. Beliau sadar banget gimana makanan sering jadi hadiah kalau habis kerja keras atau jadi pelipur lara. Comfort food ya? Iya. Kue coklat Sara Lee, donat Entenmann's itu jadi teman setia pas begadang belajar di zaman kuliah kedokteran. Mungkin Anda juga punya comfort food andalan pas lagi stres atau capek. Ini nunjukin sisi rentan kita ya? Banget. Sisi emosionalnya kuat. Ada lagi pengalaman menarik Kessler pas dia coba pakai CGM, Continuous Glucose Monitor. Itu alat kecil yang ditempel di kulit buat mantau gula darah terus-menerus. Oh, yang lagi ngetren itu ya? Iya, awalnya dia nggak nemu pola jelas antara apa yang dimakan sama rasa pengen ngemilnya. Tapi pas dia coba diet khusus yang namanya protein sparing modified fast, ini diet rendah kalori, proteinnya lumayan tinggi, tapi lemak dan karbohidratnya rendah banget. Nah, kurva gula darahnya jadi datar. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, keinginan ngemil jam 10 malamnya hilang. Nggak ada lagi dorongan kuat buat cari-cari makanan. Wah, momen aha banget itu pasti ya? Banget. Puncaknya, dia cerita bisa masuk ke toko es krim favoritnya, The Baked Bear, lihat es krim sandwich kesukaannya dan keluar gitu aja tanpa beli. Wow, itu pencapaian besar loh buat yang sering idam. Betul, itu momen dia sadar ada yang berubah signifikan dalam dirinya, dalam hubungannya sama makanan. Jadi, apa sih yang terjadi pas gula darah stabil gitu? Kok bisa ngaruh ke keinginan makan? Nah, ini bagian yang masih diteliti terus, tapi ada beberapa teori kuat. Pertama, mungkin karena fluktuasi gula darah itu erat kaitannya sama fluktuasi dopamin di otak. Jadi kalau gula darah stabil, dopamin juga lebih stabil, keinginan impulsif buat makan jadi berkurang. Ini teorinya de Araujo. Oke, masuk akal. Terus? Kedua, bisa jadi kadar gula darah yang stabil bikin fungsi kognitif kita lebih optimal. Kita nggak gampang capek atau lemot. Jadi nggak butuh suntikan energi dari makanan manis. Ini teorinya Germine. Jadi lebih fokus gitu ya? Mungkin, ada juga bukti kalau penurunan gula darah yang tajam setelah makan itu bisa memicu rasa lapar lagi. Ini dari studi Wyatt, Belfort de Aguiar, Parks. Jadi menjaga gula darah tetap landai bisa ngebantu ngurangin pemicu lapar ini. Oke. Tapi penting banget buat diingat, ini kompleks ya. Gula darah itu cuma salah satu kepingan puzzle dari sistem pengaturan nafsu makan dan berat badan yang rumit banget. Nggak sesimpel itu. Iya sih, nggak mungkin satu faktor doang. Dan tiap orang kan beda-beda ya kemampuannya nahan godaan. Betul. Ada yang lebih gampang tergoda lihat iklan makanan enak, ada yang kayaknya makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Dr. Carl Roberts bilang ini ada kaitannya sama interaksi antara rasa kenyang, sistem reward di otak kita, dan kontrol inhibisi, alias kemampuan kita buat nahan dorongan makan. Kombinasi tiga hal itu ya? Iya, kombinasi tiga hal ini bisa bikin seseorang lebih rentan gemuk dibanding yang lain. Faktor genetik juga ada perannya. Studi pada anak kembar nunjukin kalau warisan genetik itu berkontribusi sekitar 40-60% terhadap kecenderungan berat badan kita. Lumayan besar juga ya, 40-60%. Iya, tapi tes genetik yang ada sekarang belum bisa dipakai buat prediksi obesitas secara akurat. Ibaratnya kayak adaptasi pepatah lama, gen mungkin megang pistolnya, tapi lingkungan yang narik pelatuknya. Di dunia modern ini, peran lingkungan itu dominan banget. Oke, jadi jelas ya, tubuh kita ini punya sistem pertahanan sendiri buat jaga berat badan. Tadi disebut soal adaptasi metabolik. Iya, dan Kevin Hall bahkan bikin model perhitungannya. Tiap kilogram berat badan yang hilang, nafsu makan kita naik sekitar 95 kalori per hari. Wah, banyak juga. Dan di saat yang sama, pengeluaran energi alias metabolisme kita turun sekitar 25 kalori per hari. Jadi double pukulannya. Ini kan kayak kombinasi maut yang bikin berat badan gampang banget naik lagi ya. Kayak udah disabotase dari dalam. Persis, kayak badai sempurna untuk berat badan kembali naik.
Dan bukan cuma soal berapa banyak lemaknya, tapi juga di mana lemak itu numpuk. Ada konsep namanya lemak beracun atau lipotoxicity. Lemak beracun, gimana tuh maksudnya? Ini nunjuk ke bahayanya lemak visceral. Lemak yang ngumpul di sekitar organ dalam perut kita, beda sama lemak di bawah kulit, subkutan. Lemak visceral ini lebih aktif secara metabolik. Aktif gimana? Dia ngelepasin zat-zat peradangan dan asam lemak bebas yang bisa bikin resistensi insulin, penyakit jantung, diabetes tipe 2, wah macem-macem deh. Jadi lemak di perut itu lebih bahaya ya. Jauh lebih bahaya. Bahkan ada kondisi namanya MHO, Metabolically Healthy Obesity. Oh, orang gemuk tapi sehat gitu ya? Iya, kelihatannya begitu. Orangnya obesitas, tapi profil metaboliknya, gula darah, kolesterol, dan lain-lain, masih normal. Tapi banyak ahli percaya ini cuma fase sementara, sebelum akhirnya muncul masalah kesehatan juga. Jadi bukan berarti aman ya? Belum tentu. Khusus buat perempuan, ada tantangan tambahan lagi ya, terutama pas menopause. Nah, ya perubahan hormon? Betul. Perubahan hormon di masa ini sering bikin berat badan naik. Lemak cenderung numpuk di perut, jadi lemak visceral nambah, dan risiko penyakit jantung juga meningkat. Buku ini juga nyinggung pentingnya mempertimbangkan terapi hormon pengganti. Tentunya kalau sesuai kondisi dan rekomendasi dokter ya. Iya, tentu saja, buat bantu ngelola perubahan ini. Intinya, sistem biologis kita ini kayaknya terprogram buat mempertahankan berat badan tertinggi yang pernah kita capai. Betul, otak kita kayak punya set point lemak dan bakal mati-matian melawan usaha buat turun di bawah angka itu. Ya lewat naikin nafsu makan dan nurunin metabolisme tadi. Ini realita biologis yang bikin perjalanan ini makin berat. Oke, nah setelah kita paham betapa rumitnya perang melawan biologi dan lingkungan ini, sekarang kita masuk ke babak baru yang lagi rame banget dibicarain. Era obat-obatan dan alat bantu lainnya. Yang lagi viral ya di mana-mana. Iya. Dr. Kessler sendiri ngaku loh, sejarah obat penurun berat badan itu suram, banyak yang gagal. Dari zaman dokter Yunani kuno Soranus yang nyaranin obat pencahar, Wah, jauh banget ya. sampai obat modern kayak Fen-Phen, Sibutramine, Rimonabant, yang akhirnya ditarik karena efek sampingnya bahaya masalah jantung, bahkan risiko bunuh diri. Jadi wajar kalau awalnya Kessler skeptis bakal ada obat yang beneran ampuh dan aman. Tentu, tapi kemudian muncul obat-obatan golongan baru namanya GLP-1 agonis, contohnya semaglutide yang mereknya Ozempic atau Wegovy, dan tirzepatide mereknya Mounjaro atau Zepbound. Nah, ini dia bintangnya sekarang. Gimana cara kerjanya kok beda? Cara kerjanya beda banget dari obat-obat sebelumnya. Mereka niru hormon alami di usus kita, namanya GLP-1, yang ngasih sinyal kenyang ke otak. Mereka juga memperlambat pengosongan lambung, jadi kita merasa kenyang lebih lama. Oh, pantesan makannya jadi sedikit. Betul. Dan yang menarik, kayaknya mereka juga ngaruh ke jalur reward di otak yang bikin kita nagih makanan tertentu. Makanya banyak yang cerita, Pengalaman pakai obat ini jadi makan lebih sedikit secara alami, nggak ngidam aneh-aneh lagi, dan yang paling sering disebut itu hilangnya food noise. Jadi nggak mikirin makanan terus-terusan gitu ya? iya, persis. Food noise atau keramaian pikiran soal makanan itu hilang bagi banyak pengguna. Ini nunjukin betapa dalamnya adiksi makanan itu bisa mengakar di level mental. Bukan cuma soal lapar fisik di perut. Tapi, nah ini penting banget. Tapi, Apa? obat-obatan ini bukan peluru perak atau solusi ajaib. Nah, itu dia. Efeknya beda-beda tiap orang kan. Ada yang turunnya drastis, ada yang sedikit, ada juga yang nggak ngefek atau malah naik berat badannya. Betul, efek samping kayak mual juga umum, terutama di awal. Terus ada kekhawatiran soal pemakaian jangka panjang. Soalnya kalau obatnya dihentikan, berat badan cenderung naik lagi. Jadi mesti dipakai terus gitu. Makanya sering disebut obat seumur hidup. Kemungkinannya begitu untuk banyak orang agar efeknya bertahan. Jadi jangan sampai kita mikir, oh tinggal suntik aja, beres. Pendekatan yang menyeluruh itu tetap jadi kunci. Obat ini cuma salah satu alat bantu. Jadi bukan pengganti usaha lain ya. Bukan sama sekali. Perjalanan yang sukses buat mencapai dan mempertahankan berat badan sehat itu masih butuh banget perubahan pola makan, olahraga, plus strategi ngatur pikiran dan perilaku. Ingat studi look ahead tadi. Oh ya, yang gaya hidup intensif aja kadang nggak cukup itu ya.
Nah, itu dia. Intervensi gaya hidup intensif aja kadang nggak cukup buat ngasih manfaat jangka panjang ke jantung bagi banyak penderita diabetes tipe 2 yang obesitas. Nah, obat-obatan ini bisa jadi pelengkap penting di situ. Kalau soal diet, arahnya sekarang lebih kemana nih menurut buku ini? Ada saran spesifik? Cenderung ke mengurangi karbohidrat olahan dan gula tambahan. Fokusnya lebih ke makanan utuh, whole foods, lemak sehat, dan protein yang cukup. Kualitas karbohidrat juga penting, pilih yang indeks glikemiknya rendah biar gula darah nggak naik turun drastis. Jadi bukan cuma jumlah karbohidrat ya, tapi jenisnya. Betul. Soal debat diet low carb versus keto, buku ini nggak terlalu masuk ke sana, tapi intinya sama. Kurangi yang olahan, perbanyak yang alami. Oke. Terus peran olahraga gimana? Apalagi kalau pakai obat, GLP-1 tadi, katanya bisa bikin massa otot ikut turun ya. Bahaya dong. Nah, itu krusial banget. Olahraga, terutama latihan beban atau kekuatan, itu penting buat jaga massa otot pas berat badan turun. Otot itu kan mesin pembakar kalori kita. Jadi kalau ototnya ilar, resting metabolic rate atau metabolisme istirahat kita bisa ikut turun. Wah, jadi makin gampang naik lagi dong beratnya nanti? Betul, makanya olahraga ini penting banget buat mempertahankan hasil jangka panjang. Kessler sendiri cerita pengalamannya latihan beban pakai metode barbell medicine. Ini nandain betapa dia melihat ini penting, bukan cuma kardio aja. Oke, catat. Latihan beban penting. Dan terakhir, soal mindset dan perilaku. Ini sering disepelekan, padahal penting banget kan? Kayak akar masalahnya kadang di situ. Banget. Ada teknik kayak terapi perilaku kognitif atau CBT yang diajarin Dr. Dennis Radcliffe di buku ini. Itu ngebantu kita ngenalin apa sih pemicu makan emosional kita, makan pas stres, sedih, bosen, terus belajar ngubah pikiran otomatis tentang makanan. Mengelola emosi tanpa lari ke makanan ya? Kurang lebih begitu. Tidur cukup juga nggak kalah penting. Kurang tidur itu udah terbukti bikin nafsu makan naik dan kontrol diri turun, jadi lingkaran setan lagi. Saya juga tertarik sama ide perubahan mindset yang lebih radikal. Kayak metodenya Ellen Carr buat berhenti merokok atau Annie Grace buat berhenti minum alkohol. Idenya kan bukan cuma nahan-nahan keinginan. Tapi mengubah cara pandang terhadap zatnya ya. Iya, jadi benar-benar membongkar keyakinan kita tentang kenapa kita butuh zat itu. Jadi bukan cuma nahan diri, tapi emang udah nggak pengen lagi. Bisa nggak ya diterapkan ke makanan ultraproses? Itu pendekatannya menarik banget. Mungkin artinya kita perlu membongkar ilusi kalau makanan ultraproses itu benar-benar ngasih kebahagiaan atau kepuasan jangka panjang. Kita perlu melihatnya apa adanya. Produk industri yang dirancang bikin nagih. Melihat musuh sebenarnya ya? Bisa jadi. Dan ini nyambung ke poin penting lainnya di buku ini, terutama di chapter 8 yang jadi fokus kita, perjalanan Dr. Kessler sendiri. Iya, beliau cerita gimana akhirnya dia menggabungkan semua alat ini. Pernah pakai obat GLP-1, terus berhenti, dan sekarang fokus jaga berat badan lewat pengaturan diet dan perilaku yang terus-menerus disesuaikan. Ini contoh nyata kalau ngelola berat badan itu bukan proyek singkat, tapi perjalanan berkelanjutan. Butuh usaha terus-menerus dan penyesuaian strategi. Sesuai banget sama tema The Journey di chapter 8 itu. Betul, ini journey bukan destination. Nggak ada garis finish yang permanen ya? Persis. Dan kedepannya mungkin bakal ada obat-obatan yang lebih kuat lagi. Tantangannya adalah gimana kita nggak terjebak mentalitas cari perbaikan instan. Pendekatan multi-cabang, gabungin semua alat yang ada, dari obat, diet, olahraga, sampai mindset, itu yang bakal paling efektif dan awet. Tapi di sisi lain, ada juga musuh yang nggak bisa kita abaikan. Industri makanan itu sendiri. Buku ini cukup keras mengkritik gimana makanan ultraproses itu sengaja direkayasa biar bikin nagih. Iya, strukturnya diubah, dikasih kombinasi gula, lemak, garam yang nggak alami, super normal, yang bikin otak kita ketagihan. Makanya, Kessler ngusulin perlu ada transparansi lebih. Misalnya lewat Food Label 2.0 yang ngasih info soal tingkat pemrosesan makanan, mungkin pakai QR Code gitu ya. Bener banget, biar konsumen lebih sadar apa yang mereka makan. Dan di tengah euforia obat-obatan baru ini yang sering disebut demam emas atau gold rush, ada juga resiko yang nggak main-main. Risiko apa aja tuh? Mulai dari obat palsu, obat racikan, compounded drugs yang standarnya nggak jelas, pengawasannya mungkin longgar, sampai praktek telemedicine yang kadang kurang hati-hati. Keamanan pasien harus jadi nomor satu. Setuju. Jangan sampai demi kurus malah bahaya ya. Terakhir, isu yang nggak kalah penting. Soal keadilan atau ekuitas.
Nah, ini juga krusial. Stigma terhadap orang dengan obesitas itu masih kuat banget. Dan seringkali perusahaan asuransi enggan nanggung biaya pengobatan obesitas termasuk obat-obatan baru yang mahal ini. Jadi aksesnya nggak merata ya? Ya, jadi ada perdebatan soal biaya jangka pendek versus potensi manfaat kesehatan dan penghematan biaya di masa depan kalau obesitas dan komplikasinya bisa diatasi. Akses yang adil ke semua alat bantu yang efektif ini jadi isu krusial. Kompleks banget ya ternyata masalah ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Oke, jadi kesimpulannya nih, ya, ngelola berat badan itu benar-benar perjalanan seumur hidup yang kompleks banget. Ini bukan cuma soal niat atau willpower, tapi sangat dipengaruhi sama biologi kita yang secara alami melawan penurunan berat badan. ditambah lingkungan makanan kita yang kayaknya dirancang bikin kita makan terus. Plus aspek kecanduan makanan yang ternyata nyata. Alat bantu baru kayak obat GLP-1 memang bawa harapan baru dan mengubah peta permainan. Tapi jelas, bukan solusi tunggal. Kuncinya tetap pendekatan holistik. Gabungin penyesuaian pola makan yang tepat, gerak badan yang cukup, ngelola pikiran dan perilaku, plus dukungan medis kalau perlu. Dan yang paling penting diingat, perjalanan tiap orang itu unik. Nggak ada satu cara yang cocok buat semua. Nah, setuju banget. Dan mungkin satu hal lagi, penting banget buat kita paham kenapa ini susah. Paham soal peran biologi dan lingkungan, ini bisa bantu ngurangin rasa malu atau nyalahin diri sendiri yang sering banget ngiringin perjuangan berat badan. Ya, biar nggak merasa gagal sendirian ya. Justru dengan pemahaman baru dan alat-alat baru ini, sekarang ada lebih banyak harapan dan pilihan dibanding sebelumnya. Perjalanan ini mungkin berat, tapi kita nggak berjuang dalam gelap lagi. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini bareng-bareng. Kalau kita tahu lingkungan makanan kita tuh direkayasa, biar kita makan terus. Dan tubuh kita punya mekanisme buat melawan penurunan berat badan, mungkin pertanyaan yang lebih penting sekarang bukan cuma gimana caranya kurus, tapi lebih ke Gimana kita bisa bertahan dan sehat di tengah badai ini? nah, iya. Gimana caranya kita bisa nyiptain lingkungan baik di dalam diri kita, ya kan? Pikiran, kebiasaan, maupun di luar, di rumah, di kantor, yang dukung kesehatan jangka panjang, meskipun godaan ada di mana-mana. Coba pikirin, apa satu perubahan kecil di lingkungan Anda yang bisa dimulai hari ini? Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Terima kasih banyak udah nemenin kita ngobrolin topik ini. Sampai ketemu di pembahasan mendalam berikutnya.